saya Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Hari ini saya ingin membahas soal orang-orang yang hari-hari ini sedang kita perhatikan. Kita gambar orang dulu. Ada beberapa orang, nggak usah dihitung dulu jumlahnya, yang hari-hari ini kita perhatikan karena kontroversinya, flexing, dan melakukan banyak hal yang ternyata sangat-sangat berjarak dengan hidup kita sehari-hari. Orang-orang itu sekarang memang sudah disingkirkan, katakanlah begitu ya. Sudah ada yang di nonaktifkan, katanya mau diganti dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin menekankan persoalan kita sebenarnya bukan hanya di orang-orang ini. Kita kalau melihat masalah, apalagi dalam konteks negara ataupun dalam konteks kebijakan, kita bisa mengibaratkannya dengan sebuah pohon. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah gejala. Sebenarnya gejala. Kita akan melihat masalah, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, katakanlah ini tanahnya begitu ya. Ini ada banyak sekali yang namanya akar masalah. Nah, kita selama ini banyak sekali berfokus pada gejala-gejala ini. Nggak salah, karena memang itu yang sehari-hari kita lihat. Orang-orang berjoget, mengatakan yang membubarkan DPR itu tolol dan lain sebagainya di level ini. Nah, tapi percayalah, kalau kita hanya menyelesaikan yang ini, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, maka meskipun mereka sudah dipecat, mungkin nanti akan muncul orang-orang baru. Karena dia akan menyumbang pada orang-orang baru ini. Nah, pertanyaan pentingnya kan jadinya, memang akar masalahnya apa sih? Mereka ini kita sebut sebagai pengurus negara atau pejabat publik, boleh. Tapi saya suka menggunakan istilah pengurus negara. Kita warga, mereka pengurus negara. Kita sebut saja mereka tentu saja pejabat publik. Dari mana pejabat publik berasal? Pejabat publik atau pengurus negara. Mereka berasal dari sebuah sistem yang namanya pemilu. Kita semua ikut pemilu, mungkin ada yang tidak ikut karena ada preferensi tertentu, tapi itu pemilu. Sistemnya yang menghasilkan orang-orang ini. Pemilu itu disumbangkan orang-orangnya oleh partai politik. Nah, saya ingin menyasar persoalan ini. Nah, dalam pemilu itu, pejabat publik itu bekerja dalam sebuah atau banyak sebenarnya institusi. DPR, kemudian juga pemerintahan. Mereka semua tentu saja punya kaitan dengan orang-orang yang kita taruh di atas ya gambarnya ya. Kita sebut saja dan Diskursus Network sudah beberapa kali membahas soal yang namanya oligarki. Mereka ini orang-orang yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Bahkan mereka juga mempengaruhi, kita buat kotak saja di sebelah sini misalnya, beberapa media massa, ada yang membeli media dan lain sebagainya. Nah, mereka semua bekerja dalam konteks ini karena pemilu menghasilkan pejabat publik dan partai politik yang akhirnya membentuk di sini kartel politik. Kartel politik ini sudah banyak literaturnya, misalnya oleh Kruskido Ambardi yang pernah menulis juga. Oligarki, bisa baca tulisannya Fedi Hadis, Richard Robinson, bisa juga membaca tulisannya Jeffrey Winters. Tapi saya ingin menyoroti kartel politik dan oligarki. Jadi sebenarnya itu masalah kita. Kartel politik dan oligarki ini bisa dikatakan cara mereka bekerja. Nah, tapi pertanyaannya kan, ini bisa dihilangkan atau tidak? Menurut saya bisa, menurut studi yang sudah ada, bukan menurut saya seorang, tapi saya belajar dari studi yang sudah ada, bisa diminimalkan paling tidak. Diminimalkannya dengan cara apa? Sebenarnya ada dua cara. Satu, dengan membongkar sistem kepartaian, kemudian juga dengan mengevaluasi pemilu. Nah, satu lagi memperbaiki persoalan atau pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Karena ini semua bisa bekerja, ada nepotisme dan lain sebagainya yang hari-hari ini kita lihat juga lahir dari korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak ada transparansi, kemudian juga ada banyak benturan kepentingan yang bisa terjadi. Itu semua melahirkan
kartel politik dan bekerjanya oligarki melalui kartel politik. Tapi yang paling utama adalah bongkar sistem kepartaian kita supaya partai politik lebih demokratis secara internal. Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah partai politik bertujuan memperbaiki demokrasi Indonesia kalau mereka internalnya sendiri tidak demokratis. Banyak cara internal demokrasi, kemudian juga harus dibuka partai politiknya, supaya dibuka, maksud saya adalah dibuka peluang untuk membuka jalan untuk masuknya partai-partai politik baru yang bukan bagian dari masa lalu, bukan bagian dari oligarki, dan juga lebih demokratis dan mungkin diisi oleh anak-anak muda seperti di Thailand, seperti di banyak negara lain, di Jerman dan seterusnya, di mana anak-anak muda bisa bikin partai politik baru. Tapi pemilu juga seperti itu. Dan jangan lupa, partai politiklah yang menyumbang pada pemilu, sehingga katakanlah misalnya, bagaimana sih cara menyusun calon legislatif, daftar calon legislatif? Selama ini kan kita yang memilih orang-orang ini, orang-orang yang duduk di DPR maksud saya, bukan oligarkinya, karena mereka semata-mata selebritis, sangat-sangat terkenal. Saya tidak anti selebritis, tapi persoalannya adalah mereka punya kapasitas politik atau tidak. Kemudian kita juga sangat mungkin dipilihkan oleh partai untuk memilih orang-orang yang sangat kaya, sehingga bisa mengeluarkan uang untuk serangan fajar. Dan yang ketiga, kita juga dipilihkan oleh kerabat dari elit politik. Makanya yang dihasilkan adalah orang-orang yang kontroversial tadi. Padahal ada studi misalnya yang bilang bahwa bagaimana kalau partai politik ketika menyusun daftar calon legislatif mengambil dari berdasarkan lamanya mereka di kader di dalam partai politiknya. Tergantung levelnya, misalnya untuk jadi anggota DPR harus 5 tahun minimal jadi kader. Dengan catatan partai politiknya melakukan pendidikan politik. Macam-macam, mulai dari persoalan-persoalan publik, kemudian juga bagaimana menyerap aspirasi warga. Jadi bukan sekedar tidak boleh flexing, bukan hanya itu, tapi skillnya, komunikasi publik dan seterusnya. Jadi yang masuk ke daftar caleg yang harus kita pilih pada saat pemilu sudah diseleksi oleh partai politik. Begitu juga dengan sistem pemilunya, bagaimana caranya supaya kita bisa kenal dan bisa mengontak langsung kalau misalnya kita punya aspirasi yang disampaikan kepada masing-masing orang dari daerah pemilihan kita, dapil kita. Itu juga yang harus dibongkar. Nah, paling tidak ini hal-hal yang bisa kita bongkar total. Dan jangan lupa, tadi saya membicarakan juga soal cara mereka berpolitik ya. Nah, ini yang juga harus dibuat sangat-sangat transparan supaya kolusi, korupsi, dan nepotisme itu bisa dibongkar habis. Tambahannya tentu saja kita punya agenda reformasi kepolisian dan TNI harus kembali ke barak. Tapi ini kira-kira masalah mendasarnya yang kembali nggak akan selesai tuh. Kita mau delete 5, 10, 15 orang, kemudian kita berharap DPR akan sembuh sepenuhnya. Dan bukan hanya DPR, pejabat-pejabat pemerintah juga jangan lupa hampir semua ketua partai politik sekarang juga ada dalam kabinet kita. Nah gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.